Abu Umar Hafiz bin Sulaiman rahimahullah ta'ala mengambil Al-Quran dari Asim. Asim mengambil Al-Quran dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil Quran dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengambil Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Jibril mengambil Al-Quran dari Allah azza wa jalla. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kita tahu ya bahwa Al-Quran mushaf yang biasa kita baca itu riwayat dari siapa? Hafiz an Asim rahimahumullah ta'ala. Antum tahu siapa Hafiz dan siapa Asim? Ini kita perlu mengenal para ulama, terutama para qurra. Siapa mereka, biografi mereka, ya, dan bagaimana mereka belajar Al-Quran. Itu perkenalan dengan Al-Imamaini Hafiz wa Asim, yaitu perkenalan dengan dua imam, Imam Hafiz dan Imam Asim. Yang pertama Hafiz. Kita tahu mungkin seluruh Indonesia bahkan timur Ka'bah. Antum tahu timur Ka'bah. Timur Ka'bah ini semua negara yang ada di timurnya Ka'bah. Mereka membaca Al-Quran dengan qiraah Hafiz an Asim. Semuanya membacanya Hafiz an Asim. Hatta fil haramain di kota Mekah, kota Madinah, ketika imam sholat 5 waktu maupun sholat tarawih, mereka membacanya dengan qiraah Hafiz an Asim. Namun kecuali beberapa wilayah di Afrika itu masih mayoritas didominan oleh riwayat Warsh. Jadi di sana orang baca Quran nggak kenal Hafiz, bacanya Warsh. Dan Ana punya beberapa teman itu dari Maroko, ya, dari Algeria, dari Mauritania. Mereka bacanya pakai Warsh dan nggak bisa membaca Hafiz. Sebagaimana kita membaca Hafiz nggak bisa membaca Warsh. Taib. Siapa Hafiz radhiyallahu anhu? Beliau adalah namanya Hafiz ibnu Sulaiman ibnu Mughirah. Hafiz bin Sulaiman bin Al-Mughirah, kunyahnya Abu Amr Al-Asadi Al-Kufi, dari Bani Asad, Al-Asadi Al-Kufi. Al-Bazzaz nisbatan li bai'il bazzi. Itu Al-Bazzaz itu tukang kain. Jadi beliau dari keluarga tukang kain, istilahnya penjual pakaian atau kain. Ya. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriyah. 90 Hijriyah. Dan beliau mengambil qiraah Al-Quran ardhon wa talaqqiyan. Ardhon wa talaqqiyan itu membaca, talaqi dan ditalqin. An Asim, dari Asim. Ya. Jadi ulama dulu ketika belajar, mereka belajarnya itu ada dua cara, yaitu ardhon wa talaqqiyan. Ardhon itu santri baca kepada syekh,
Kemudian syekhnya membetulkan bacaannya. Dan ini yang berlaku di madaris tahfidz, ma'ahid tahfidz di negeri kita. Rata-rata ardon. Talaqian yaitu dengan talaqi. Syekh membacakan, santri mendengar dan menirukan. Nah, hafiz ini belajarnya ardon wa talaqian. Jadi mengambil dan juga membacakan. Dan beliau belajar Al-Quran kepada Asim. Wa kana rabibuhu. Hafiz itu anak asuhnya Asim. Jadi kisahnya, Asim ini menikahi ibunya Hafiz. Jadi ayahnya meninggal dunia, ibunya atau pokoknya dia nggak ada ayahnya, Asim menikahi ibunya dalam keadaan Hafiz masih kecil, sehingga diasuh oleh Asim. Dan subhanallah, ya, mendapat pengasuh seorang ulama menjadikan dia sebagai ulama. Ad-Dani mengatakan, wa huwa alladhi akhadha qira'ata Asim 'alan nas. Ya, Hafiz itu mengambil qiraahnya Asim dan diajarkan kepada manusia tilawatan, secara tilawah. Artinya Hafiz membaca Al-Quran untuk diajarkan kepada manusia. Wa nazala Baghdad, dan beliau singgah tinggal di Baghdad. Waktu itu Baghdad adalah ibu kota kekhilafahan Abbasiyah. Beliau mengajarkan Al-Quran di Baghdad bertahun-tahun, kemudian beliau ke Mekah dan juga mengajarkan Al-Quran di Mekah bertahun-tahun. Salah satu ulama hadis yaitu Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa riwayat yang paling sahih, riwayat qiraat yang paling sahih dari Asim itu adalah riwayat Hafiz. Ya. Dia mengatakan riwayat sahih allati ruwiyat an qiraati Asim riwayatu Abi Umar Hafs bin Sulaiman. Riwayat yang sahih, riwayat qiraah yang sahih dari Asim adalah riwayatnya Abu Umar Hafs bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Ini puji-pujian ulama banyak sekali. Abu Hashim, dia mengatakan, salah satu ulama mengatakan, kana Hafs a'lamu ashabi Asim bi qiraati Asim. Bahwa Al-Imam Hafs bin Sulaiman, dia adalah muridnya Asim yang paling ngerti dan paling tahu tentang qiraahnya Asim. Jadi biasanya seorang guru itu memiliki beberapa murid. Kalau muridnya berselisih, siapa yang didahulukan? Oh, muridnya mengatakan begini, yang satunya mengatakan begini. Mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan dalam qiraahnya Asim adalah Hafs. Hafs didahulukan. Karena dia adalah yang paling mungkin dan paling benar riwayatnya dari Asim. Fakana murajjihan ala Syu'bah bi dhabtil huruf. Hafiz itu lebih dikuatkan daripada Syu'bah, Abu Bakar Syu'bah. Jadi di antara murid lain, muridnya Asim itu ada Syu'bah. Antum tahu qiraah Syu'bah. Ya, Abu Bakar Syu'bah. Nah, ketika keduanya itu ada perselisihan, yang didahulukan adalah Hafiz. Qiraahnya Hafiz didahulukan. Karena Hafiz itu lebih sahih, lebih kuat, terutama dalam masalah huruf, makharijul huruf. Sampai Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, ya, huwa fil qiraati thabatun dhabitan. Al-Imam Abu Umar Hafs bin Sulaiman rahimahullah ta'ala dalam masalah qiraah, beliau adalah kuat dan terpercaya. Kuat dan terpercaya. Wa qala Ibnu Munada mengatakan qara ala Asim miraran. Hafiz Abu Umar Hafiz bin Sulaiman
itu membaca Al-Quran kepada Asim itu berkali-kali. Ya, berkali-kali, tidak hanya satu kali, dua kali. Berkali-kali. Wa kana al-awwaluna ya'uduna fil hifdzi fawqa Abi Bakar bin Ayyash. Generasi pertama itu menganggap Hafiz bin Sulaiman rahimahullah ta'ala itu lebih tinggi daripada Abu Bakar Syu'bah ibnu Ayyash. Wa yasifuna bi dhabtil huruf, dan Hafiz ini terkenal dengan apa? Qiraah hurufnya menjaga makharijul hurufnya itu sangat kuat. Bi dhabtil huruf. Dalam masalah qiraah beliau sangat teliti. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setoran Al-Quran, membaca Al-Quran kepada seorang syekh itu tidak cukup sekali dua kali. Harus berulang kali, khatam, setor lagi, distorkan lagi, khatam, distorkan lagi, khatam, distorkan lagi. Terus sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Dan ini sebagian orang ketika merasa sudah selesai setorannya, dia merasa gengsi untuk setor ngulang lagi kepada guru yang sama atau kepada guru yang lain. Bahkan ini termasuk adat kebiasaan para qurra. Para qurra, pemilik adat kebiasaan. Mereka menyetorkan hafalannya itu tidak hanya sekali dua kali kepada guru yang sama, apalagi guru yang berbeda. Guru yang sama setornya berkali-kali. Khatam ya. Kemudian berapa waktu ngulangi lagi, setor lagi. Khatam. Berapa waktu ngulangi lagi, setor lagi. Terus seperti itu. Sehingga kemungkinan dalam menghafal dan ketelitian dalam mengucapkan huruf itu sangat akurat. Sangat akurat. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Dan wa aqra'an nasa biha dahran tawilan. Abu Umar Hafiz bin Sulaiman itu membacakan Al-Quran itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Wa kanatil qira'atul lati akhadha an Asim tartafi'u ila Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW. Riwayat Hafiz itu Hafiz an Asim dari sampai ke Ali radhiyallahu anhu. Dan para sahabat yang terkenal dengan qiraahnya diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Jalurnya lewat mana? Ya. Kama qara ala Zir bin Hubaish al-Asadi wa qara Zir ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ala Rasulillah SAW. Demikian juga Asim memiliki jalur lain. Jadi Asim itu jalurnya lewat Ali bin Abi Thalib dari Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian ke Ali bin Abi Thalib, juga mengambil qiraah dari Zir ibnu Hubaish al-Asadi, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena Asim itu seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in. Artinya seorang tabi'in itu orang yang ketemu para sahabat Nabi SAW. Sedangkan Hafiz itu tabi'ut tabi'in. Meskipun beliau lahir di akhir masa sahabat, tahun 90 Hijriah, itu masih ada beberapa sahabat yang masih hidup tapi sudah umur. Tapi riwayatnya adalah termasuk tabi'ut tabi'in. Kemudian dari Hafiz banyak sekali murid-muridnya. Di antara murid-muridnya Hafiz itu banyak sekali, nanti kita akan sebutkan. Kemudian Hafiz pernah mengatakan kepada Asim, karena Asim ini memiliki dua murid yang terkenal. Ya, Asim
memiliki dua murid yang terkenal. Yang pertama adalah Abu Umar Hafiz bin Sulaiman Al-Asadi rahimahullah ta'ala. Murid yang terkenal yang nomor dua adalah Abu Bakar Syu'bah ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala. Qiraah Syu'bah. Hafiz pernah berkata, qultu li Asim, aku berkata kepada Asim, anna Abu Bakrin Syu'bah yukhalifuni fil qiraah. Abu Bakar Syu'bah itu bacaannya beda dengan saya. Padahal kita berdua sama-sama belajar kepada engkau. Kenapa? Faqala, maka Asim mengatakan, aqra'tuka bima aqra'ani bihi Abu Abdurrahman As-Sulami an Aliyin radhiyallahu anhu wa aqra'tu Abu Bakrin bima aqra'ani bihi Zir ibni Hubaish an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi, aku membacakan Al-Quran, kok berbeda kepadamu dan kepada Abu Bakar ibn Ayyash? Asim mengatakan, aku membacakan Al-Quran kepadamu seperti yang aku ambil dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sedangkan Abu Bakar ibn Ayyash, Asim mengatakan, aku membacakan Al-Quran kepada dia sebagaimana aku mengambil Al-Quran dari Zir bin Hubaish. Dan Zir bin Hubaish ini ngambilnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warawal qiraah anhu ardan wa saman khalqun katsir. Meriwayatkan qiraah dari Hafiz bin Sulaiman rahimahullah taala itu banyak sekali ulama-ulama qiraah. Di antaranya Husain ibnu Muhammad Al-Marwazi. Ini murid-muridnya Abu Umar Hafiz bin Sulaiman rahimahullah. Murid-muridnya adalah Husain bin Muhammad Al-Marwazi. Dan juga Hamzah ibnu Qasim Al-Ahwal. Terkenal dengan julukan Al-Ahwal. Wa Sulaiman ibnu Dawud Az-Zahrani. Wa Hamad ibn Dawud wa Hamad ibn Abi Uthman Ad-Daqqaq. Wa Amr ibn Sabbah wa Ubaid ibn Sabbah. Dan juga Abu Syu'aib Al-Qawwas dan selain mereka. Ini murid-muridnya Abu Umar Hafiz ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran yang kita baca ini sanadnya nyambung sampai ke mana? Sampai mana? Sampai Allah Azza wa Jalla. Karena Abu Umar Hafiz bin Sulaiman rahimahullah ta'ala mengambil Al-Quran dari Asim. Asim mengambil Al-Quran dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil Quran dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengambil Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Jibril mengambil Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bersambung sampai Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Dan ini keistimewaan agama Islam. Tidak ada satupun agama yang memiliki sanad seperti agama Islam. Dan sanad sampai sekarang ada. Rata-rata sanad sampai sekarang itu antara kurang lebih 30-an rawi. Kurang lebih 30-an rawi. Kalau ada yang kurang dari 30 itu luar biasa. Artinya apa? Artinya
Dia sanadnya ali, sanadnya tinggi sekali. Ini rata-rata 30-an. Taib. Kemudian Abu Umar Hafiz bin Sulaiman ya, rahimahullah ta'ala meninggal dunia tahun 180 Hijriah. Dengan berapa tahun umurnya? Berapa tahun umurnya? Hah? 90 tahun umurnya. Umurnya 90 tahun. Bayangkan. Beliau sibuk dengan Al-Quran seumur hidup. Selama 90 tahun. Mungkin belajarnya sampai umur 20-30 tahun. Sisanya adalah mengajar. Kira-kira mengajar Al-Quran berapa tahun? Kita tahu maksimal belajarnya dia 25 tahun. 65 tahun mengajarkan Al-Quran. Itu ulama salaf kita. Ya. Maka kita ingin meneladani mereka. Ilmu yang kita miliki dan kita pelajari, kita ajarkan sepanjang hidup kita. Sebagaimana mereka, ulama-ulama salaf kita melakukan hal demikian. Dan itu kemuliaan yang luar biasa Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Ghafarallahu lana wa lahu walil muslimina qatibatan bimannihi wa karami amin. Ini adalah biografi ringkas tentang Abu Umar Hafiz Ibnu Sulaiman Al-Asadi rahimahullahu ta'ala.